Waktu itu kebetulan kita diundang sama kak kita untuk duduk bareng lah di sebuah kafe di mall PIM. Kemudian saya lagi gendong bayi saya, saat itu usianya 7 bulan. Tiba datang tersangka Segerombolan ini ya? segerombolan, Gerombolan. dan tersangka ini meneriaki saya dan anak saya segini jaraknya, kemudian meludahi wajah saya dan anak saya. Sungguh tidak manusiawi apa yang dilakukan oknum yang dibackingi jenderal polisi yang diduga ikut terlibat penganiayaan ibu dan bayi. Sebagai kuasa hukum, Sunan Kalijaga mendampingi klien Adi, Vika, dan juga Cita Rahayu datang ke Polda Metro Jaya guna meminta perlindungan hukum, di mana ada satu peristiwa kejadian yang sudah resmi kami laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kami sampaikan bahwa terlapor saat ini posisinya sudah menjadi tersangka berdasarkan surat SP2HP dari Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun kenapa kami meminta Bapak Kapolda dan Wakapolda untuk segera melakukan penegakan hukum? Karena dalam kaitan kasus ini ada sosok jenderal yang kami duga membantu si tersangka sehingga sampai saat ini tersangka belum juga ditahan. Kejadian ini sangat miris dan tidak manusiawi. Terjadi di tempat umum, di sebuah mall. Si pelaku ini meludahi seorang anak bayi berusia 7 bulan. Anak saya tidak salah apa-apa, tapi dia ikut diserang dan dipermalukan di depan umum. Suami saya juga mendapat perlakuan tidak baik, sempat dianiaya, juga ada luka di dagunya. Kita dipermalukan di depan banyak orang. Ini sendiri mungkin bisa diceritakan oleh korban atau ibu korban yang juga mengalami, ada suaminya juga. Silakan. Waktu itu kebetulan kita diundang sama kak kita untuk duduk bareng lah di sebuah kafe di mall PIM. Kemudian saya lagi gendong bayi saya, saat itu usianya 7 bulan. Tiba datang tersangka ini segerombolan, dan tersangka ini meneriaki saya dan anak saya segini jaraknya, kemudian meludahi wajah saya dan anak saya. Kemudian juga suami saya dapat Aku potong. Meludahi Mbak Vika, saya dan anak saya. artinya dia bukan tidak sengaja ya, tapi dengan sengaja dia meludahi Mbak Vika dan bayinya. Iya. Mbak Vika, ya, itu perlu dipertegas soalnya. Kalau seandainya saya itu yang cuman saya yang diserang, saya nggak apa-apa. Tapi ini anak saya kan nggak salah apa-apa gitu loh. Dia kenapa harus dia yang diserang? Dia dihina-hina, dicaci maki di depan umum, dipermalukan. Saya juga nggak enak sama Kak Cita karena Kak Cita tuh nggak tahu apa-apa, tapi dia juga ikutan diserang gitu, dipermalukan juga di depan umum. Dan suami saya juga mendapat perlakuan yang tidak baik juga. Dia sempat dianiaya juga, ada luka di dahinya, dan kita dipermalukan habis-habisan di depan umum. Itu orang ramai sekali menyaksikan, memvideokan juga. Kenal kebetulan itu teman saya, dan kita ada masalah, sebenarnya masalah kecil banget, tapi entah kenapa dia segitu marahnya memfitnah kita, menyerang. Kita nggak tahu dia tahu posisi kita dari mana. Tiba-tiba kita baru nyampe, selang 5 atau 10 menit dia ada di TKP dan langsung menyerang. Dia juga datang kan tidak sendiri ya? Nggak sendiri, Dia datang sekitar berapa? Ada 10 orang? 10 orang lebih. Ada 10 orang ya. Gitu. Jadi harusnya sih sebenarnya ya tidak hanya satu orang yang jadi tersangka, karena menurut dari keterangan klien kami itu mereka mendatangi kedua klien kami beserta sama Mbak Cita ini secara bersama-sama. Maka itu juga yang kami juga akan sampaikan ke Pak Kapolda dan Pak Wakapolda Metro Jaya dalam hal ini. Kenapa cuma satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Apakah karena memang di belakangnya itu ada seorang jenderal ya? Apakah karena ada seorang jenderal itu yang menyebabkan hanya jadi satu tersangka? Itu juga yang kami akan lakukan upaya permohonan perlindungan hukum terhadap klien kami gitu.
Saat itu memang cepat sekali ya terjadinya. Kami juga, ya aku dengan teman-teman, ada kita bertiga. Eh, Pada saat mereka datang kita bingung juga gitu. Dan mungkin karena alhamdulillahnya mereka sabar sekali gitu. Ketika mereka mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, mereka sabar, mereka diam, nggak ikut terpancing lah gitu. Mungkin ya, saya ada kemungkinan dia juga pengen ikut saya emosi gitu, jadi saya pun diserang gitu. Tapi menurut saya itu bukan hal yang terlalu krusial. Yang krusial adalah anak kecil yang diserang gitu. Anak kecil yang diserang yang patut kita jaga, karena anak itu tidak bisa apa-apa, belum bisa berbicara, belum bisa defense sama dirinya gitu. Jadi menurut saya sebagai manusia biasa, saya harus menjaga. Saya juga harus punya empati yang pasti, karena saya juga ada di kejadian ya. Saya berbicara, saya di sini, saya fight dari hampir 1 tahun di Polres Jakarta Selatan, tapi sampai saat ini walaupun sudah ditersangkakan, orangnya bisa kemana-mana. Jadi kami minta perlindungan. Kemudian kami juga kemarin ke Komnas Anak, alhamdulillah dari Komnas Anak juga menerima gitu. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman semua, masyarakat. Kalau kita semua punya hati nurani melihat anak kecil diginikan, apalagi anak itu tidak punya dosa, tidak punya masalah apa-apa, ya kita tolong bantu, kita jaga, kita kawal ketat supaya kasus ini berjalan lancar. Saya sudah kalau untuk saya sendiri, saya kan sebagai saksi. Bagi saya mendampingi korban sudah sangat cukup. Terus kemudian juga alhamdulillahnya dibantu sama Pak Sunan juga gitu. Nah mungkin untuk kedepannya apabila ada keterlibatan di lain-lain pihak yang tidak bisa membantu dalam menyelesaikan kasus ini, ya mungkin aku juga bisa ikut juga. Ya, sebagai pelapor. Aku lebih mikirin psikisnya ibu dan anak sih, ya. Apalagi anaknya sangat trauma karena setelah itu dari kejadian itu Vika, suaminya Aji dan anaknya, kita tidak bisa keluar kemana-mana karena kita takut. Sebelumnya juga Vika juga diberikan banyak sekali ancaman-ancaman dari tersangka, ancaman-ancaman kayak mau membunuh dan lain-lain ada di situ gitu. Aku juga baca gitu. Jadi kami benar-benar dalam setahun ini nggak bisa kemana-mana gara-gara itu gitu. Jadi kalau mengenai laporan, saya sudah ada melapor juga, ada, tapi bukan ke dia. Jangan sampai ini terulang kembali. Di tengah banyaknya bencana alam saat ini, bukan berarti kita kurang berempati, tapi juga kita harus lihat dulu ke depannya. Ini semoga bermanfaat, besok-besok jadi inspirasi buat kita semua. Kalau misalkan ada orang di depan kita, bantu. Ada di depan kita, ada masalah, bantu. Apalagi anak kecil, apalagi perempuan. Mas Didi bantu. Mas Didi nggak pernah marah, Mas Didi jarang marah. Jadi tapi Mas Didi bantu juga. Karena kan Polri sekarang sedang bersih-bersih. Kami juga support. Kalau memang Polri mau bersih-bersih, ayo kita bersih-bersih. Geram dan panggilan hati nurani, itulah saya sebagai kuasa hukum merasa marah. Tersangka datang sekitar 10 orang. Tapi kenapa cuma 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Apakah karena ada seorang jenderal di belakangnya? Kami meminta pihak Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan. Saya ingin menghimbau, jika betul ada Pak Jenderal di belakangnya, jangan mau nama Bapak dijual untuk menakut-nakuti kami. Saya rasa Pak Kapolri juga tidak akan mendukung orang yang tega meludahi bayi dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Kami percaya reformasi birokrasi Polri tidak pandang bulu. Ini ini ada foto seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang kami duga pelakunya atau yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai pelaku penganiayaan. Ya, yang nunjuk ini.
Ini orangnya. Nah, Itu kalau satu ini gerombolannya ya? Iya, satu gerombolan. Semua gerombolannya ya. Iya. Jadi yang ada di gambar atau di foto saya ini adalah gerombolan mereka, gerombolan dari tersangka yang mendatangi klien saya untuk melakukan penganiayaan dan mempermalukan klien saya di hadapan umum. Nah. Ya, ini orangnya. Ini orangnya, ini tersangkanya, ya, yang sampai saat ini belum juga diberlakukan penahanan. Dia seolah-olah merasa di belakangnya ada seorang jenderal, ya, seperti kayak kebal hukum gitu loh, jalan-jalan apa. Luar kota. Ada ini nggak? Ada permohonan maaf nggak? Tidak ada. Ya, coba jadi ini sudah jelas, kami duga, patut diduga karena orang ini merasa di backing sama ada saya nggak tahu ya, oknum jenderal infonya apa? Jenderal polisi ya. Polisi bintang. Infonya jenderal polisi bintang 1 ya. Saya nggak tahu nih benar apa enggak. Makanya kan itulah gunanya kami melakukan upaya perlindungan permohonan perlindungan hukum ya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Pak Wakapolda Metro Jaya untuk betul-betul bisa menelusuri benar nggak gitu loh. Apakah memang benar ada oknum ya jenderal yang membackingi orang tersebut sehingga orang tersebut sampai detik ini tidak ada permohonan maaf ya, sehingga orang tersebut bisa melakukan semena-mena terhadap klien saya perempuan dan bayinya ya. Ini sih yang betul-betul buat saya pribadi, saya terpanggil ini memang harus diluruskan ya, harus ditegakkan gitu loh keadilan. Nah ini yang kami duga ini ya, betul ya, orang-orang Ya, yang benar, mendatangi sama-sama ya. Jadi ini orang yang di sini itu semua yang sama-sama datang ya. Itu Iya. penyerang. Ada sisanya masih. Ini. Jadi kenapa hanya cuma satu orang yang jadi tersangka? Padahal jelas-jelas yang mendatangi menghampiri klien saya itu ada ini orang-orangnya. Ini sudah saatnya tidak pandang bulu lah ya kalau bicara hukum. Orang tidak boleh merasa di belakangnya ada jenderal, ada kasihan nanti sayang. Kan belum tentu juga jenderalnya memang mensupport apa yang dia lakukan. Sekarang pertanyaan saya ya, masuk logika nggak kalau ada seorang jenderal polisi yang membackingi orang ya, yang dengan sengaja menyerang ya, menyerang seorang ibu dan bayinya, bahkan meludahi klien saya berserta dengan bayinya. Saya rasa nggak mungkin lah ya, atau dia cuma jual-jual nama ada backing di belakangnya kan begitu. Tapi kalau dari hati nurani sebagai seorang manusia, mau jenderal mau presiden sekalipun nggak mungkin lah mau membackingi atau mau mensupport orang yang sudah melakukan perbuatan tercela tersebut kepada seorang bayi gitu ya, yang berusia 17 tahun. Cita-cita ta, kau itu mandul. Ya, gitulah. kurang lebih kayak gitu. Ya, artinya saya menduga apakah orang ini benar-benar disupport ya sehingga dia melakukan aksinya luar biasa berani di hadapan umum. Itu di Pondok Indah Mall, kejadiannya di restoran Paul di Pondok Indah Mall 3 ya. Ya. Ya, itu betul-betul kan tempat ramai. Ya. Dia datang secara beramai-ramai juga ya si tersangka. Kenapa kami infokan sebagai tersangka? Karena memang ini ada surat pemberitahuan penetapan tersangkanya. Ya. Gitu loh. Iya, sebenarnya kan yang kita laporkan ya orang-orang yang terlibat ya. Iya, jatuhnya 170 pasal 170 KUHP yang dimana orang secara bersama-sama melakukan ya satu tindakan ya kekerasan. Kekerasannya sudah terbukti, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Bapak ini Pak Aji sebagai korban di situ. Gitu. Jadi memang betul-betul ini satu peristiwa yang buat saya sendiri juga luar biasa ya. Kok ada orang berani menyerang seseorang di tempat umum gitu loh, secara bersama-sama. Oh, melakukan itu? Dia membanting handphone, dia merampas Menghancurkan handphone dari tangan saya, juga membantingnya sampai hancur. Menghancurkan. Coba saya ingin menghimbau ya, kalau memang betul ya si tersangka ini ada Pak Jenderal di belakangnya ya. Saya mohon, saya rasa Pak Jenderal juga harus lebih hati-hati Pak. Jangan mau Bapak dijual-jual namanya untuk menakut-nakutin kami para klien ya. Kami terus terang, kami kalau ditakut-takutin hal seperti itu ya saya juga nggak yakin ya.
atau mungkin dia berceritanya lain sama Pak Jenderalnya. Faktanya seperti apa, kan begitu. Sudah jelas orang didatengin, dimaki-maki, dianiaya, bayinya diludahin. Saya rasa Jenderal mana juga, Pak Kapolri juga nggak mau lah mensupport orang yang seperti tersangka ini gitu. Jadi saya rasa ya itulah pentingnya kami hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan Bapak Kapolda Metro Jaya dan Pak Wakapolda Metro Jaya untuk menyampaikan permohonan kami, ya mohon perlindungan terhadap klien kami juga, dan segera menangkap atau segera melakukan penahanan terhadap si tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan.